Dan Sintayong sudah menegaskan bahwa boleh lo punya skill bagus, tapi kalau lo nggak punya attitude bagus, bisa jadi lo gue singkirin. Kan banyak tersingkir tuh. Pelatih itu kan presentasi, ya nggak? Terus apa yang diinginkan, ya harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi dia protes. Jangan malah, nih Sintayong enak nih, pelatih semua apa yang diinginkan dikasih. Belajar dari dulu. Jangan tim ini harus dijaga betul-betul. Karena kan kita ingat bagaimana 2014 lalu tim ada tur Nusantara demi sekeping dana, sekeping uang. Nggak sekeping bro. Iya. Segepok uang. Jadi ketika kompetisinya melempem atau nggak berkembang, terus PSSI juga tidak punya kemampuan untuk melobi mencari lawan ketika jeda internasional atau international break. Sampai kita susah banget cari lawan gitu. Bahkan masa Timor Leste lagi gitu kan, sampai yang nonton juga males kan. Ya mungkin karena kepengurusan PSSI ini bisa dibilang apa ya? Cuman 4 orang ya? Ya kan? Coba banding 4 orang loh. Kedengeran. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya dalam hidup kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Itulah indahnya hidup. Dan di atas kertas membahas mengenai indahnya tim nasional Indonesia. U20 senior lolos ke Piala Asia. Wey! Mantap ya? Mantap dong. Hadi Gunawan dan Ais akan membahasnya di malam hari ini. Oke, ini kita lihat bahwa kita bahas dulu tim nasional U20 ya. Sosok di belakang adalah Sintayong. Awalnya dibully, banyak yang nggak senang, apalagi pelatih lokal. Ya kan? Tapi kenyataannya, kali ini Sintayong berhasil membawa U20 lolos seperti halnya tahun 2014. Bagaimana bro? Sebetulnya ini kerja keras banget ya. Maksudnya 2014 itu saat Indra Safri pegang U19 waktu itu ya, AFC. Di penyisihannya di Oktober 2013. Oh, gue siaran waktu itu. Sombong banget. Iya. Saat itu mengalahkan Korea 3-2 di kualifikasi ya di Senayan. Banjir saat itu. GBK. Bukan banjir air kan? Nggak banjir air memang. Oh, di air. Luar GBK-nya. Sempat terhenti ya itu ya. Sempat berhenti dulu itu. Sempat berhenti itu. Karena hujannya gede banget waktu itu. Stadion lama lah. Gue lupa waktu itu gue masih di Roma soalnya. Oke. Indonesia. Ya lanjut. Itu pemain Korea bedaknya sampai luntur itu. Tapi maksud gue segini, saat itu pemain-pemain Indonesia memang memiliki kualitas bagus lah. Jawabannya Evan Dimas, Zulfiandi, semua segala macam, Hargianto lah, kiper Raffi Murdianto. Memang kualitasnya sangat bagus dan menurut gue Indra Safri juga sukses untuk menangani Evan Dimas saat itu setelah menjadi juara AFF ya 2013. Dan menurut gue saat ini Indonesia lolos ke Piala Asia itu bukan pekerjaan yang mudah karena secara kualitas pemain Indonesia sebelumnya di junior memang agak sedikit di bawah ya, di bawah Vietnam. Terbukti 8 kali main tuh hanya berapa kali menang? 2 kali menang kita, hanya 2 kali menang melawan Vietnam. Itu sebuah pekerjaan yang sangat sulit. Tapi Sintayong tuh mampu meramu tim ini menjadi sebuah tim yang sangat-sangat bagus. Memang persiapannya sangat luar biasa ya. Mereka mampu terjun di Tolong, seperti juga Indra Safri saat itu. Tapi melawan tim-tim seperti Kolombia, Venezuela itu sebuah perjuangan yang menurut gue persiapan yang sangat bagus lah. Melawan tim-tim yang sangat kuat saat itu. Dan apa yang dilatih sama Sintayong juga sangat-sangat berat ya. Karena Sintayong melihat bahwa pemain-pemain Indonesia agak kurang di fisik, taktikal, semua segala passing, sampai passing itu sampai masih kurang juga. Itu luar biasa menurut gua dan itu pekerjaan yang harus dilakukan oleh Sintayong. Ini kan lucu sebetulnya. Ini pelatih tim nasional tapi harus memberesi apa yang harus dilakukan sebenarnya pelatih di klub. Pelatih liga. Pelatih liga lah. Bagaimana passing, taktik, pemahaman bermain, fisik, itu sebetulnya harusnya ada di klub. Bahkan SSB ya. SSB harusnya. Secara teknik dasar itu kan ada semua di klub, bukan di tim nasional. Tim nasional itu hanya meramu taktik dan strategi untuk menghadapi lawan-lawan yang sudah ditentukan. Itu tugas tim nasional. Tapi bagaimana Sintayong harus memberesi itu semua. Ini pekerjaan yang menurut gue sangat-sangat ironis ya, sebuah tim nasional harus memegang seperti itu. Lu pernah nggak pemain pelatih luar negeri melatih seperti itu? Enggak lah. Enggak lah. Maksudnya pelatih tim nasional hanya tinggal menyelesaikan saja untuk melawan tim ini. Jadi menurut gua bagaimana Sintayong membawa tim ini lolos ke babak final nanti, menurut gua sangat luar biasa. Apalagi diganggu oleh COVID ya, hampir 2 tahun. 2 tahun. Persiapannya nggak mudah ya. Nggak mudah. Ya, kalau gue bandinginnya gini ya,
zamannya Indra Syafri 2014 itu persiapannya dan tim itu sudah berkumpul lama. Saat itu 2013 mereka juara Piala AFF, mereka sudah berkumpul kalau nggak salah tuh dari 2011 ya. Mereka ikut turnamen di Hong Kong saat itu. Oh, bukan Tur Nusantara, bukan? Bukan. Itu setelahnya itu. Setelahnya. Bikin kacau tuh. Bikin kacau. Sabar. Ini dulu, sabar. Iya. Saat itu mereka dari 2011 kemudian 2012 dan 2013 mereka juara. Pemain-pemainnya bisa dikatakan mereka sudah chemistry-nya udah dapet. Beda dengan Sintayong. Sintayong ini kan sebetulnya yang dipersiapkan untuk U20 Piala Dunia kan bukan yang ini nih, tapi adalah tim sebelumnya. Nah, karena ada COVID sehingga harus mempersiapkan yang ini. Ini persiapannya Ganti pemain ya? Betul, ganti pemain, ganti ibaratnya persiapannya tidak sepanjang saat 2014 lalu. Itulah hebatnya pelatih asing. Ada Betul. plan B. Iya, ada plan B. Dan juga ada COVID yang mengganggu, artinya memang seperti yang tadi Hadi bilang, banyak sekali komponen-komponen yang harus dibenahi oleh Sintayong. Fisiknya terutama. Dan kalau kita lihat sekarang permainan dari timnas U20 ini bisa dikatakan meningkat ya. Artinya secara fisik kita lebih bagus. Dan kemarin saat menghadapi Vietnam harusnya kita nggak perlu deg-degan tuh. Karena di babak pertama kita unggul ball possession, peluang lebih banyak. Masalahnya cuman finishing touch kita yang masih belum matang. Ya, dan sampai menit 90 masih bisa lari ya. Masih bisa lari. Itu luar Ini biasa. Berubah banget ya. Dan mental loh, mental kita dari unggul 1-0 kemudian tertinggal berbalik jadi 1-2, ini kan mental harusnya down. Tapi kenyataannya enggak. 10 menit terakhir kita bisa cetak 2 gol lagi, bahkan Ferrari yang cetak gol bunuh diri menyatakan saya nggak tertekan tuh setelah cetak gol bunuh diri gitu loh. From zero to hero. Sehingga dari situ aja udah kelihatan bahwa Sintayong ini membentuk karakter banget ya. Dia fisiknya terbentuk, mental juga terbentuk, fighting spirit terbentuk, kebersamaan terbentuk. Ini yang gue pikir menjadi salah satu nilai plus juga, dan Sintayong sudah menegaskan bahwa boleh lo punya skill bagus, tapi kalau lo nggak punya attitude bagus, bisa jadi lo gue singkirin. Kan banyak tersingkir tuh. Banyak yang tersingkir gara-gara tidak disiplin. Jadi menurut kalian berdua di tim Indra Syafri 2014 masih kalah dengan tim yang saat ini? Nggak bisa disamain, nggak bisa disamain. Agak sulit, maksudnya seperti yang Haris bilang, maksudnya suasana dan kondisinya agak berbeda. Haris bilang tadi bagaimana Indra Syafri membentuk tim yang sangat lama, sedangkan Sintayong benar-benar dia harus melihat sesuatu yang di depan mata, dia pilih, terus dia ramu, dia latih, seperti itu, dan jangka waktu yang tidak terlalu lama. Tapi kalau Haris bilang tadi yang Indra Syafri itu sangat berbeda lah sama Sintayong. Nggak bisa disamain. Dan juga yang beda ya, ibaratnya yang membedakan adalah zaman Indra Syafri saat itu tidak ada kompetisi untuk usia itu. Elite Pro masih belum ada. Artinya memang tingkat kesulitannya untuk cari pemain lebih sulit ya di era Indra Syafri saat itu. Sementara di era sekarang Sintayong sudah lebih banyak bisa punya wadah untuk melihat. Ada kompetisi-kompetisi yang digagas oleh pihak swasta, ada kemudian Elite Pro sudah ada. Artinya pemain-pemain yang usia 19 tahun udah terbentuk di klub duluan. Kalau Indra Syafri keunggulannya adalah bisa mengumpulkan pemain dengan sangat lama. Gitu. Bedanya ya. Bedanya. Tapi semoga hasilnya juga kita kali ini lebih bagus daripada tahun 2014 ya. Kalau gua ngelihat masalah kayak perbaikan yang harus dilakukan oleh Sintayong seharusnya lebih maju ya, lebih improve. Bagaimana dia meramu fisik dengan sangat baik. Kita lihat kemarin bagaimana mereka di 3 pertandingan selama 90 menit sangat jarang pemain yang menderita kram. Ini sangat luar biasa menurut gua. Soalnya intensitas permainan yang diciptakan sangat tinggi dan sangat berat. Tapi ya memang ada yang kram, tapi 1-2. Tapi maksud gua secara umum mereka tidak terjebak seperti itu lagi zamannya sepak bola kita zaman beberapa tahun terakhir lah. Maksudnya di 60 menit atau 70 menit udah selesai. Nah ini menurut gua kemarin tidak terlihat. Itu sangat kemajuan sangat bagus. Pertandingan pertama, kedua, ketiga jaraknya cuma 2 hari ya. 2 hari sangat berat. Mereka terlihat tetap fit ya. Dan juga Sintayong berani ubah tim. Kita bisa lihat. Itu bedanya main Indra Syafri. Di pertandingan pertama menghadapi Timor Leste ada Marcelino Ferdinand main di sana. Kemudian juga di laga kedua lawan Hong Kong beda lagi timnya. Laga ketiga ada perubahan lagi, artinya dia tidak stuck dengan 11 pemain saja. Ada plan B. Dan juga kita lihat bagaimana kecerdasan seorang Sintayong mencadangkan seorang Marcelino Ferdinand.
Ronaldo Kuate pun dicadangkan. Iya, Ronaldo Kuate juga Dirotasi ya? dirotasi. Dan dia tahu betul kapan waktu yang tepat memasukkan 1-2 pemain. Dan kalau kita lihat statistik nih, data mengungkap bahwa setelah Toulon turnamen di 8 pertandingan kompetisi resmi di U19 ini yang ditangani oleh Sintayong, Indonesia nggak pernah kalah. 6 kemenangan, hanya 2 kali seri, itu menghadapi Thailand ya, Thailand dan Vietnam di Piala AFF kemarin yang kita nggak lolos tuh, dikerjai sama 2 tim itu, head to head. Dan dari segi ketajaman juga luar biasa. 8 pertandingan Piala AFF dan juga kualifikasi sekarang Piala Asia itu 28 gol dan hanya 5 kebobolan. Top. Ada 4 clean sheet dari 8 pertandingan itu. Artinya kan luar biasa. 50% tim nggak kebobolan. Itu yang membedakan Sintayong dengan Indra Safri ya, mengenai komposisi pemain. Kalau Indra Safri melatih, kita udah tahu pemain siapa aja yang akan main. Tapi di bawah Sintayong, belum tentu pemain yang di pertandingan pertama main akan main lagi di sini. Itu yang akan membuat tim-tim lain pun agak kebingungan saat menghadapi Sintayong. Ini kira-kira siapa nih yang akan main? Tapi di zaman Indra Safri kita bisa lihat minimal 9 atau 10 pemain sudah pasti sama. Makanya saat tur Nusantara zaman Indra Safri, pemainnya itu aja, dan orang-orang atau negara lain melihat kan bagaimana Indonesia bermain. Kebacalah pas di putaran final di Myanmar, kalahlah Indonesia. Itu juga gila itu ya. Artinya dalam tempo 6 bulan kita ada 35 ya, 35 pertandingan. Premier League aja 1 tahun itu cuma 38 pertandingan, 6 bulan 35 pertandingan. Gimana nggak mau jebol itu? Yang untung TV pemainnya berantakan ya. Capek ya. Nah, kita kekinian saat ini, kita masuk kekinian, kita lolos sebagai juara grup setelah mengalahkan Timor Leste 4-0, Hong Kong 5-1 dan mengalahkan Vietnam 3-2. Untuk pertama kalinya Sintayong mampu mengalahkan Vietnam. Nguyen and kawan-kawan. Nguyen. Gimana? Menurut gue, bagaimana proses kemenangannya? Apakah biasa-biasa aja atau memang makin bagus grafiknya? Grafiknya dari mulai pertandingan pertama sampai terakhir menurut gue sangat menanjak ya. Khususnya di pertandingan terakhir melawan Vietnam, itu menurut gua itu pertandingan terbaik yang dilakukan Indonesia di kualifikasi. Bagaimana melawan Vietnam yang kalau melawan Timur Leste mungkin gua ngelihatnya Timur Leste kan pressingnya tidak terlalu keras atau ketat seketat Vietnam. Begitu juga waktu menang 5-1 melawan Hong Kong. Walaupun dengan komposisi saat melawan Timur Leste dan Hong Kong juga agak berubah ya, tidak sama komposisi pemainnya. Dan saat melawan Vietnam pun, nah ini yang menurut gue puncak permainan yang dilakukan oleh pasukan Sintayong. Karena pressure yang dilakukan oleh si pemain Vietnam itu sangat baik sekali. Dan harus diakui juga kualitas atau level standar permainan Vietnam itu lebih tinggi dibanding pemain Timor Leste dan juga Hong Kong. Dan terbukti para pemain Indonesia mampu memenangkan pertandingan. Dan secara persentase penguasaan bola pun lebih unggul. Dari sini kita melihat bahwa strategi apa yang dilakukan oleh Sintayong sangat-sangat baik sehingga mampu mengalahkan Vietnam. Iya, yang gue kagum juga itu bagaimana strategi Sintayong sejak menit awal high press. Pemain lawan pegang press, dan untuk menerapkan strategi itu diperlukan stamina yang luar biasa, fisik prima. Tapi kenyataannya pemain kita 90 menit masih bisa geber, masih kuat. Ini gila sih menurut gue. Gue melihat seakan-akan ini bukan tim Indonesia gitu, kayak tim Korea Selatan itu. Ya kan kita tahu bagaimana tradisi pemain-pemain kita, 60 menit, 70 menit selesai sudah. Habis. Dan ini mereka tetap konstan dengan intensitas yang sangat tinggi. Ini sangat luar biasa menurut gue. Berarti ada bukti bahwa apa yang dilakukan oleh Sintayong sangat-sangat berhasil buat tim sepak bola Indonesia. Ya, buat gua dia salah satu pelatih tim nasional asing yang terbaik ya selama Indonesia ada tim nasional kita. Kalau menurut gua sih enggak ya. Kalau menurut catatan sejarahnya Will Curver ya. Will Curver tahun 76 saat dia pra Olimpiade. Jir, belum lahir gue Jir. Tua banget Jir. Karena maksudnya bukti bahwa Will Curver memang menghasilkan banyak pemain-pemain bintang ya, seperti dan ada filosofi juga yang diturunkan oleh Curver. Hadismanto, Risdianto, Iswadri Idris, Sofyan Hadi, Sultan Harahara, Roni Pasla, Suhaib Rizal. Dan maksud gue memang saat itu benar-benar Indonesia itu sebutnya dream team.
Berarti itu. 11 pemain Indonesia, 10 Persija. Itu bawa Willy Kurver, dan Willy Kurver benar-benar menghasilkan satu tim nasional yang tangguh. Walaupun secara prestasi sama saja, belum ada sesuatu yang bisa dihasilkan. Di SEA Games 79 kalah sama Malaysia. Di Olimpiade tahun 76 kalah sama Korea Utara. Tapi secara permainan dan secara menghasilkan pemain, Willy Kurver sangat berhasil buat persepak bola Indonesia. Makanya banyak pengamat sepak bola, khususnya wartawan senior, benar-benar menempatkan Willy Kurver masih sebagai pelatih asing terbaik menurut gua. Mungkin kalau Sintayong dapat gelar, mungkin baru ya. Enggak. Tapi AFF dapat misalnya. ya kalau dapat AFF ya Piala Asia semifinal gitu. Nah. tapi kan kalau misalkan kayak Asia Tenggara mungkin polosin sudah, tapi ya SEA Games amatir ya. Ya maksudnya kalau SEA Games amatir ya, tapi maksud gua kalau AFF didapatin oleh Sintayong menurut gua sangat luar biasa. Ya kalau kita lihat CV-nya ini Sintayong sih berkelas ya. 2010 dia bawa Seongnam juara AFC Champions League. Kemudian 2014 dia ditunjuk jadi asisten pelatih Korea Selatan, menamai Uli Stilik ya saat itu pelatih asal Jerman. Dan di 2015 dia bawa timnas Korea Selatan masuk ke final Piala Asia, itu pertama kali dalam 24 tahun. Memang dia asisten pelatih, tapi media Korea mengatakan bahwa dia bertanggung jawab pada sisi kepelatihan dan taktik. Terbukti setelah Sintayong digeser menjadi pelatih U20 dan dikonsentrasikan jadi pelatih U23, ini Uli Stilik performanya menurun. Korea Selatan anjlok dan dipecat itu pelatih asal Jerman. Kembali lagi Sintayong pegang, masuk Piala Dunia di fase grup. Memang di 2 pertandingan awal kalah, termasuk menghadapi Meksiko, tapi secara mengejutkan dia bisa kalahkan juara bertahan Jerman saat itu 2-0. Artinya memang ini pelatih yang punya kualitas, konsep yang jelas, dan memang dia pelatih yang sangat kuat untuk tim-tim usia muda. Local pride. Buat Korea. U20 dia bawa ke, kalau nggak salah ke U23 ya, sebagai runner up ya. Runner up Piala Asia U23 saat itu 2015. Artinya memang, dan dia melahirkan Piala Dunia U20 juga dia. U20 betul. Piala Dunia U20 tahun 2017 ya. 19 ya. 2017 saat itu. Dia bisa sampai ke 16 besar. Membawa Korea ke 16 besar, namun sayang saat itu kalah dari Portugal. Artinya memang dia sudah berpengalaman untuk membawa tim di Piala Dunia U20 juga. Sehingga ya wajar kalau dia dipercaya untuk melatih tim nasional Indonesia untuk Piala Dunia nanti U20. Masalahnya dia sudah, kalau ibarat seorang chef, ketika di Korea dia punya bahan-bahannya tuh enak. Tinggal diramu gitu. Nah, di sini kan dia mikirin, gue harus belajar ke pasar nih bahannya nih. Bener kan? Setuju. Yang bagus nih, cabenya, bawangnya. Gitu. Setuju banget. Itu yang menjadi kendala Sintayong saat di Indonesia. Mungkin pas di Korea, dia tinggal comot sama sini segala macam. Menunya sama gitu lah. Apa yang diinginkan, ya ini udah dapat misalkan. Gue pengen bawang ini udah ada benar misalkan. Kalau misalkan chef ya. Tapi saat dia datang ke Indonesia, dia pengen mengambil pemain ini, menerapkan konsep ini, menerapkan permainan ini. Ininya nggak ada modalnya bro. Fisik hancur, teknik nggak bagus, semua karakter pemain juga dibilang agak manja atau segala macam. Dan dia benar-benar membenahi itu. Fisiknya dibenahi, teknik dasarnya ikut dibenahi, pemahaman bermain ikut dibenahi. Akhirnya berjalan dengan sangat baik, sampai kekuatan otot, masalah makan, semua dibenahi. Sampai akhirnya benar-benar bisa menghasilkan individu yang sesuai dengan keinginannya, dan dibentuklah tim yang benar-benar sesuai dengan keinginannya juga. Dan ini akhirnya terbentuk tim U20 di SEA Games atau misalnya di AFF. Bagaimana kita lihat di AFF saat melawan Malaysia, Singapura. Itu siaran ya? Oh siaran ya, sama kita juga. Sama gua. Bagaikan kawanan hiena kan mainnya. Wih, kawan hiena, iya. Main ngepres berapa orang, semua segala secara unit, dan itu benar-benar dipraktekkan. Itu konsepnya Sintayong, dan menurut gue sangat berhasil, walaupun tidak 100% ya, karena memang bumbunya belum sama apa yang ada di Korea, seperti itu. Tapi jadi dan di Indonesia juga dia pegang beberapa kategori kelompok umur ya. Ini yang membuat. Tapi ada bagusnya sih. Jadi dia tahu
dalam 1 atau 5-6 tahun ke depan gitu, ini pemain ini yang akan dipertahankan tuh dia tahu gitu. Karena dia ngeramu. Iya, memang kontrak awalnya sebetulnya nggak gitu juga sih ya. Kontrak awalnya setahu gue sih dia ditunjuk sebagai manajer pelatih tim nasional Indonesia. Ya. Yang memang membawahi 3 kelompok umur ya, timnas senior, U23, U19. Sementara U16 kan Bima Sakti. Tapi di tiap kelompok umur itu ada pelatih kepalanya juga. Di U23 saya itu ada Gong Ong Kyun ya, yang sekarang jadi pelatih Vietnam. Kemudian juga di U19 ada Coach Indra Syafri. Tapi perjalanannya kan Coach Indra kemudian naik jadi direktur teknis dan Gong Ong Kyun resign. Kemudian ini dua pos ini kosong. Sehingga mau nggak mau Sintayong ambil semua 2 timnas ini, jadi 3 timnas ini bikin pusing dia juga kan. Tapi aneh ya kalau Indra Safri ya jadi direktur tenis ya. Ya itu aneh. Maksud gue gini ya, gue setuju sebetulnya memang kalau dia memegang tim terlalu banyak memang agak pusing ya, agak repot lah. Tapi gue juga agak memaklumi apa yang diinginkan oleh Sintayong. Saat dia memegang tim nasional senior, dia kan butuh bibit-bibit yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Basicnya ya, landasannya. Kalau aja misalkan pemain-pemain yang didapatkan tidak sesuai dengan keinginannya, tentu menurut Sintayong, gue nggak bisa menerapkan konsep gue karena pemain yang gue butuhkan tidak ada. Makanya gue memaklumi kenapa dia sampai turun ke bawah. Karena dia ingin membentuk pemain itu dari dasar. Sebelum dia pemain-pemain yang dibutuhkan itu main di tim nasional senior. Makanya dia berusaha memegang tim 19, 23 sampai senior. Karena dia ingin sebelum pemain-pemain Indonesia itu masuk ke tim nasional senior, di junior ini dia hajar dulu. Dia pupuk dulu bibit-bibit ini sampai sesuai dengan keinginannya, sampai terbentuk pemain yang sesuai dengan konsepnya. Bagaimana? Pemain yang memiliki attitude bagus, pemahaman bermain bola bagus, fisik yang bagus, otot yang bagus, makan yang bagus, semua sesuai dengan keinginan Sintayong. Sampai pemain-pemain yang dibentuk ini main ke tim nasional senior. Makanya bagaimana kita lihat regenerasi yang dilakukan oleh Sintayong itu berjalan dari junior kan? Kita lihat sekarang Ferrari. Marcelino atau misalnya sebelumnya Ronaldo Kuate, dia bermain di junior, maksudnya di timnya 19, main di 23, main di senior. Karena memang itu yang dibutuhkan oleh Sintayong, bahwa dia ingin membentuk pemain atau memakai pemain di senior itu, tapi harus dengan bibit yang sesuai dengan keinginannya. Itu yang menurut berjenjang. Ya, itu kenapa Sintayong saat dia ditunjuk menggantikan Simon McManamy, dia nggak pakai tuh main Simon. Dia buang tuh hampir sebagian besar. Buang semuanya kecuali Fahrudin ya. Kecuali Fahrudin, Evan Dimas mungkin ya. Kapten soalnya. Iya, Fahrudin, Evan Dimas. Sementara sisanya bahkan kalau kita hitung-hitung 80-90% pemain muda, pemain baru. Itu dia ingin bentuk generasi baru. Dan gue pikir itu beresiko loh. Membawa pemain-pemain U23 ya dalam tanda kutip, U23 plus ke kualifikasi Piala Dunia saat itu yang sisa 3 pertandingan di Dubai ya. Kemudian juga bawa pemain yang sama untuk Piala AFF. Orang media Malaysia saat itu mengecilkan loh. Indonesia nggak bakal lolos ke semifinal. Tapi kenyataannya kita singkirin ke Malaysia. Kita bisa sampai ke final meskipun di final kita dibantai oleh Thailand ya. Paling enggak memang di situ kelihatan bahwa tim ini belum jadi betul. Sintayong masih meraba-raba, kan waktu itu masih bisa dikatakan Sintayong belum lama lah ya pegang tim. Dan kalau kita lihat juga Sintayong ini mulai belajar saat dia pertama pegang tim, formasinya kalau nggak salah saat itu 4-4-2 di U23 ya yang kita kalah lawan Australia itu. Kemudian di Piala AFF banyak sekali formasi yang dijajal. 4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-3. Kemudian Sintayong di situ akhirnya mulai menemukan, kalau gue pikir belakangan ini dia stuck dengan 3 pemain belakang, 3-4-3 ya, karena cocok itu pola itu. Gue pikir dia sudah mulai menemukannya. Inilah pola yang cocok untuk tim nasional Indonesia. Sehingga saat di level U19 Sintayong main pola itu. Di U20 di senior main pola itu dan berhasil. Oke, kita lihat dulu bentar. Kita lihat dulu ini jadwal ya. Kalau lihat jadwal padat Sintayong di 2023. Nih, AFF pastinya nanti Desember mulai sampai awal tahun senior, kemudian Piala Asia U20 di bulan Maret 2023, setelah itu lanjut Piala Dunia U20 2023, setelah itu SEA Games betul ya? SEA Games setelah itu. SEA Games, habis itu terakhir Piala Asia 2023. Ini tampaknya
padat. Betul. Padat merayap. Sampai Bagaimana nanti lihat? sampai nanti September Asian Games. Oh, Asian Games lagi, Iya. betul. Keren, bro. Mantap. Ya tentu saja, kita tadi sudah bahas masalah ini ya, bahwa memang jadwal Sintayong tuh sangat-sangat berat kalau ngelihat jadwal atau agenda yang dimiliki PSSI tahun depan. Tapi biar gimana pun dia adalah pelatih profesional. Dia pasti sudah siap dengan metode atau manajemen kepelatihan yang akan dia buat. Biar gimana pun dia juga pasti memiliki asisten-asisten yang dipercayakan untuk menangani tim ini. Memang kalau kita lihat bagaimana rentetan acaranya sangat berdempet kan, kadang-kadang beda seminggu, itu sangat luar biasa. Tapi itu tadi pelatih kepala kan sangat melakukan persiapan ya. Dia tidak harus ada di situ juga karena dia juga memiliki asisten. Apa yang dilakukan oleh Zenan saat ditolong juga itu kan Sintayong sedang menghadapi Piala Asia ya, dan ditolong diserahkan oleh Bima Sakti dan juga si Zenan itu, dan hasilnya pun nggak mengecewakan. Oke ya, itu tadi di saat si pelatih memiliki manajemen yang sangat bagus, hal itu menurut gue bisa ditanggulangi. Tapi tetap saja maksud gue harus ada staf-staf pelatih yang sangat mengerti apa yang diingini oleh Sintayong. Menurut gue seperti itu. Ya, Sintayong selain melatih, meramu tim bagus dari jenjang kompetisi, jenjang umur, juga pintar mijat. Ya. Mijat siapa tuh? Ya, ketua umum. Gue nggak pijet nih. Oke, kalau kita lihat dari materi U20, teman-teman nih, lo lihat siapa key player yang bisa lo katakan ini pemain paling penting bersinar? Kalau gue ngeliat tim 20 itu sebetulnya semuanya sama. Memiliki semua peran yang nggak bisa kita pisah satu-satu. Mereka sudah menjadi satu kesatuan unit yang dibentuk oleh Sintayong untuk menjadi tim U20 sangat luar biasa bagus mainnya saat menghadapi Vietnam, Hong Kong maupun Timur Leste. Tapi memang ada maksud gua di sisi-sisi misalkan belakang kita melihat ada Ferrari. Ferrari menurut gua salah satu pemain muda yang perkembangannya sangat pesat. Sangat tentang. Gua kalau melihat dia tuh kayak ngelihat Marzuki Nyakmat zaman dulu gitu. Jauh banget. Oh, zaman dulu. Ya Allah. Yang nonton belum tentu tahu Marzuki. Oh, nggak tahu ya? Udah. Iya. Tapi menurut gua ini perkembangan pemain yang sangat bagus. Tapi peran Robby Darwish pun sangat luar biasa, bagaimana lemparan ke dalam, terus passing-passingnya sangat bagus. Di tengah ada Arhan, ada Zanadin juga sangat luar biasa. Di depan, di depan nih gue kayak melihat BP di zaman muda lewat Hoki Caraka ya. Bagusnya, lu pernah nggak ngeliat tim nasional sebelum ini? Ada pemain nasional bisa melompat tinggi sambil menyundul sangat bagus. Jarang. Nggak ada bro. Setelah BP ya. Selain pemain asing ya. Jangan pemain asing, pemain kita. Gue udah nggak ngeliat, tapi bagaimana gue ngeliat Hoki Caraka melompat dan menyundul bola dengan sangat baik dan gol. Itu yang pernah dilakukan BP zaman dulu. Bisa bertahan di udara ya. Bertahan di udara. Nah itu dilakukan oleh Hoki. Itu muncul lagi. Itu di bawah asuhan Sintayong. Jadi kalau menurut gue memang ada individu-individu yang oke, tapi menurut gue perannya semuanya sama. Walaupun ada pemain-pemain yang perlu kita garis bawahi seperti Cahya lah, Marcelo. Sebetulnya Cahya juga kalau untuk kiper di Indonesia sebetulnya masih so-so ya. Belum terlalu yang bagus-bagus banget juga gitu loh. Termasuk Cahya. Tapi untuk ukuran tim nasional, dia sekarang nih yang oke nih untuk di junior di U20. Tapi penampilannya memang harus terus dipantau dan diapresiasi. Karena memang ini bibit-bibit kiper muda yang sangat bagus untuk tim nasional senior. Walaupun levelnya masih level nasional lah. Belum biasa aja, tapi tetap sangat dibutuhkan oleh tim nasional. Belum mencapai level nomor 1 di ASEAN atau di mana, itu belum. Kalau memang dia nomor 1 di ASEAN mungkin udah main di Thailand. Seperti itu menurut gue. Lalu kalau dari squad 20? Kalau gue pikir memang kita bisa lihat di awal-awal ini orang pasti berpikir Ferrari ya. Pasti itu Ferrari, dia tuh leadership-nya luar biasa. Kemudian juga Marcelino Ferdinand. Tapi yang belakangan ini muncul ada beberapa nama lain ya selain Cahya, Ferrari, Rabani. Marcelino, ada Rabani, Tasnim juga bagus. Dan juga ada Arkan Fikri. Gue keren. Nah, itu dia. Robby Darwish yang di edisi kali ini gue pikir paling keren. Dia sebagai center back tapi bisa membuild up dari belakang
Dan catatan statistik itu gila loh. Dia ini dari 3 pertandingan paling banyak operan suksesnya. 119. Wow. Paling banyak di antara pemain-pemain lainnya. Artinya kan gila, ini pemain center back loh. Ini kan artinya seakan-akan Indonesia udah punya seorang Franz Beckenbauer di belakang. Bisa build up dari belakang. Kemudian di tengah juga ada Janadin Haris ya. Janadin Haris ya. Dia Bukan anak lo ya? Bukan. Abdul Haris soalnya. Janadin ini juga bisa dikatakan pemain yang luar biasa. Di tengah, di situ memang ada posisinya seorang Marcelino ya, tapi kenyataannya di 2 pertandingan terakhir kan Janadin dan Arkan ya. Janadin ini juga sangat mobile sekali. Dia menciptakan 6 peluang dari seluruh pertandingan di 3 menghadapi Timor Leste, kemudian Hong Kong dan Vietnam. Artinya paling banyak di antara yang lain. Dan disinilah gue pikir banyak bermunculan pemain-pemain baru ya, yang menurut gue kalau dulu di tengah itu orang berpikir Marcelino toh dicadangkan tuh di menghadapi Vietnam babak pertama. Di menghadapi Hong Kong juga Tidak ada pemain dicadangkan. inti ya. Iya, Semuanya betul. sama. Itu maksud gua. Jadi inilah hebatnya Sintayong kalau menurut gue. melihat pemain-pemain Indonesia saat ini itu kita nggak bisa menunjukkan individu per individu. Memang sudah menjadi satu kesatuan yang sangat bagus, tapi walaupun begitu tetap ada pemain-pemain yang sangat-sangat bagus seperti itu. Tapi perannya bisa disatukan. Menurut gue itu adalah karena memang Sintayong sekarang ini sudah mampu melihat karakter dan potensi yang dimiliki para pemain Indonesia. Makanya sekarang dia sudah bisa menentukan kapan harus bermain dengan pola ini, kapan bermain dengan pola itu, dan menghadapi siapa, menghadapi tim ini, dia sudah bisa menentukan tuh kapan harus memakai pola itu atau formasi itu. Karena memang secara knowledge sekarang Sintayong sudah sangat memahami karakter dan potensi yang dimiliki para pemain Indonesia, dan hasilnya kita bisa lihat di kualifikasi ini. Dan anak-anak mainnya pinter ya sekarang ya. Ya. Kalau gue dari gue ya, gue lihat Sintayong itu meramu match pertama sampai ketiga, dia sudah tahu lawannya ini itu ditarik benar, keluar, setuju gue. pergantian jadi ini planningnya jelas Planningnya gitu. jelas. Ini kayak gue lihat di rumah tuh, wah oke nih pelatih. Sampai menit terakhir itu udah Iya. bisa menentukan Betul. siapa harus bagaimana kan. Betul. Itu, Dan Jadi, kalau suksesnya dia itu. betul, dan coba lihat kemarin tuh. Kita dari 3 gol yang diciptakan Indonesia menghadapi Vietnam, itu 2 gol diantaranya itu peran dari 3 pemain yang dimasukkan Sintayong di babak kedua. Yes. Tuh, Iya, ada 1 Nico. gol Nico. Marcelino. Gol kedua memang Ferrari ya, sundulan. Dan gol ketiga penentuannya itu bermulai dari Nico, Rabani. diselesaikan Rabani Tasnim. Keren. Artinya memang pergantian pemain yang diterapkan oleh Sintayong ini betul-betul sesuai perhitungan banget. Jadi Sintayong itu melakukan pergantian bukan sekedar melakukan pergantian, tapi ada maksud dan tujuannya. Dan itu sesuatu yang sangat bagus sekali, dan itu benar-benar membuat lawan juga tidak mudah untuk mengantisipasi apa yang dilakukan oleh Sintayong. Ini sebuah, maksud gua, kejelian seorang pelatih yang sangat jenius menurut gua, dan pengalamannya bermain atau melatih di Piala Dunia menurut gua benar-benar menjadi modal yang sangat baik buat Sintayong untuk bisa menciptakan atau menggali potensi pemain-pemain Indonesia, khususnya pemain muda. Dan juga Sintayong ini kalau gue pikir bukan hanya secara teknis ya, dia secara kepribadian juga mampu merangkul pemain. Kan kita bisa lihat beberapa kali bagaimana pemain sangat akrab dengan dia, latihan juga kadang-kadang diselingi canda tawa, kemudian juga di pinggir lapangan, di luar lapangan juga bisa menjalin keakraban. Inilah yang gue pikir salah satu kekuatan Sintayong. Kan kita bisa lihat sebelumnya nih setelah dia sudah nggak jadi pelatih timnas Korea Selatan, dia masih suka berhubungan loh dengan Son Heung-min. Bahkan sempat bertemu ya, sempat curhat ya. Son Heung-min pernah bertanya, lu mau jadi pelatih timnas ya, timnas Indonesia ya, kata dia. Iya. Artinya memang walaupun dia udah nggak ada hubungan secara profesional lagi, bukan pelatih dan pemain lagi, tapi tetap terjalin keakraban yang luar biasa. Jadi Sintayong tuh bukan sebetulnya sangat dimanjakan gitu loh. Apa-apa yang diminta Sintayong diinginkan, dipenuhi. Maksudnya bukan seperti itu. Ada bro. Ya, harus begitu maksudnya. Maksudnya seorang pelatih memang harus begitu. Jadi pelatih itu kan presentasi, ya nggak? Terus apa yang diinginkan, ya harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi dia protes. Jangan malah, nih
Sintayong enak nih, pelatih semua apa yang diinginkan dikasih. Kalau kita enggak. presentasi dari sejak awal. Nah, kan presentasi sejak awal, konsepnya seperti itu. Kalau tidak dipenuhi berarti menyalahi kontrak. Iya. Kan itu sebetulnya seorang pelatih. Iya. Jangan dikit-dikit, wah sangat dimanjakan atau segala macam. Itu yang menurut gua harus bisa benar-benar dimiliki oleh seorang pelatih. Ya, dan kalau kita lihat nanti tampil di Piala Asia U20 tanggal 1 sampai 18 Maret ya. Nah, kita di pot ketiga. Karena pot pertama adalah Uzbekistan, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Qatar. Pot 2-nya Jepang dan Tajikistan. Kita di pot ketiga Indonesia, Jordania, China, dan juga Vietnam. Ngekor aja nih Vietnam, ikut juga. Pot 4-nya Iran, Oman, Syria, Kirgistan. Nah, kalau melihat lawan-lawan di Asia sudah berbeda, pantas jika Sintayong meminta naturalisasi untuk mengisi pos-pos yang lemah. Di mana pos-pos yang lemah menurut lo di U20? Karena kita pernah bahas ya, maksudnya jangan sekali-kali menyamakan pembinaan dengan naturalisasi. Ya. Nah, ini masalah naturalisasi adalah momennya nih menghadapi suatu event. Lu udah bisa berkaca tadi bro, pot satunya siapa? Ya, Hah? ngeri. Nyeri. Arab, Korea. Jepang, Korea segala macam. Ya. Sekarang kita tanya, levelnya udah sama belum? Ya. Kita uji coba lawan Korea Selatan kemarin berapa? Dibantai kan? 7-0 7-0. iya. Vietnam pun dibantai sama Korea. Uzbekistan tuan rumah juga ngeri kan? Iya, terus kita bilang bahwa ngapain sih kita naturalisasi? Naturalisasi itu bukan sesuatu yang harus dinafikan, karena apa namanya? Tim-tim dunia aja melakukan hal seperti itu kok. Kita lagi orang kalau kita keluar negeri aja sepak bola Indonesia ditawain, terus kita sosokan nggak mau naturalisasi. Nah, menurut gua pos-pos yang menurut gua sangat penting tentu saja masih Center back. center back. Center back. Center back itu butuhlah pendamping bukan hanya pendamping, mungkin pelapis atau mungkin ya menambah segala Iya. macam kekuatan untuk menambah menemani Ferrari di tengah juga bro. Iya, betul. Itu perlu menurut gua. Betul. Gelandang kreatif ya. Gelandang kreatif atau gelandang bertahan sekaligus. Iya. Maksud gua bisa jadi misalnya ada pergantian nih Arkan atau misalkan Zanadin harus nggak bermain, kan ada pemain yang perlu digantikan. Pemain asing pemain naturalisasi nggak apa-apa. Depan Nah, memang Hoki Caraka dengan Rabani memang di kualifikasi ini oke. Tapi menghadapi Korea Jepang apakah memang sudah selevel? Ya. Belum tentu. Ya. Levelnya menurut gua masih agak Menghadapi back lawan yang tinggi-tinggi. tinggi besar-besar, menurut gua belum tentu bisa teruji juga. Dan nggak apa-apa juga ada pemain naturalisasi yang toh masih sedarah juga, masih ada darah Indonesia juga, dan mereka juga mau. Dan kalau untuk menambah kekuatan kenapa enggak? Menurut gua sih fine-fine aja lah kalau untuk naturalisasi. Jadi memang makanya dia ngotot ya untuk mengisi beberapa Kan pos. untuk Piala Dunia juga. Iya, makanya kan dekat soalnya tahun Ya. depan juga Iya. 2 event besar. ya kalau gue pikir sih memang center back ya yang paling vital ya, karena kita harus mengantisipasi umpan-umpan silang dan menghadapi lawan-lawan yang posturnya tinggi. Yes. Dari center back utama kita yang tinggi kan bisa dibilang cuman si belakang kita tuh. Kakang Kakang main, tinggi, tapi main betul. di Main sisi main sayap. sisi sayap. Artinya memang di tengah juga Arkan Fikri bagus ya. Dia pegang bolanya bagus, tapi kan posturnya nggak terlalu tinggi. Menghadapi seorang pemain-pemain Korea, pemain Jepang, Yang kemarin Saudi, lawan Malaysia tinggi-tinggi betul banget. tinggi-tinggi. Ini susah tentunya. Di situlah ya gue pikir yang center back dan seorang di tengah ya, di entah itu DM atau CM ya. Ya, Lu ngeliat gak waktu ditolong Indonesia melawan Kolombia? Nah. bro. Wah, Udah elah, tinggi-tinggi, gede-gede gede-gede. banget. Iya. Lu bisa bayangin pas nanti Piala Dunia menghadapi Brazil, Ya. menghadapi Argentina, menghadapi misalnya Jerman. Jerman, yang badannya segede-gede gaban. Terus menghadapi bola-bola silang, itu kan suatu pekerjaan yang agak sulit. Jadi maksud gue, ya wajar-wajar aja lah. Ya, jadi memang sangat wajar kalau Sintayong meminta pemain naturalisasi. Ya. Karena memang dirinya tidak ingin jadi bulan-bulanan di Asia. Karena levelnya udah naik nih. Ya. Kualifikasi sama turnamen sesungguhnya berbeda. Beda, ya artinya dari segi postur kita kalah. Ya mudah-mudahan kalau kita lihat tadi potnya ini, mudah-mudahan kita ketemunya satu grupnya nggak dengan tim-tim dari Asia Timur ya. Ras kuning, jangan Bisa Korea, Jepang juga. jangan Jepang. Ya itu yang ditakutin. Karena apalagi Korea dan Jepang kan beda pot tuh. Ya. Bukan nggak mungkin kita satu grup dengan Korea, dengan Jepang. Ini berabe nih, pasti repot juga Sintayong. Ya mudah-mudahan kita satu grupnya dengan tim-tim dari Teluk. Karena kalau menghadapi tim-tim dari Teluk biasanya pemain-pemain kita lebih lebih bisa berkembang karena nggak ada pressing yang
ketat dan speednya juga tidak cepat seperti pemain-pemain ras kuning. Tapi mereka tinggi. Iya, Ya. artinya tinggi kita Full bisa skill juga. betul, kita bisa imbangi dengan kecepatan juga sih kalau tinggi. Bismillah lah ya. Ya. Kalau lawan kita pokoknya di Piala Asia sebetulnya menjadi satu pembelajaran untuk Piala Dunia ya. Ya. Pastinya. Karena kita tuan rumah loh. Pastinya itu harus seperti itu. Sebetulnya kan secara prestasi atau sejarah kan kita juga memiliki prestasi bagus lah. Tahun 61 kita pernah juara bersama Myanmar di Thailand. Dan menurut gua itu adalah suatu tanda bahwa kita bisa juga mencetak sejarah walaupun kita nggak bisa apple to apple dengan masa lalu ya. Karena masa lalu sepak bola Indonesia masih nomor 1 juga di Asia dan kini kita masih nomor jauh banget di Asia dan kita harus bisa berkembang dan menurut gua pekerjaan ini sangat berat. Ya itu tadi, misalkan kita bertemu dengan tim-tim yang sangat kuat, Jepang atau Korea segala macam, itu pekerjaan yang sangat sulit karena memang mereka secara permainan dan level juga sangat di atas. Ini sebuah pekerjaan yang sangat-sangat luar biasa. Walaupun dengan kerja keras, dengan semangat yang tinggi, bukan suatu hal yang tidak mungkin kita menciptakan sejarah kembali. Tapi itu tadi membutuhkan etos yang sangat-sangat keras. Ya, semoga grafiknya naik. Ketika kita bisa lolos grup di Piala Asia, tentunya nanti lebih nyaman untuk menghadapi Piala Dunia ya. Karena Piala Dunia kan lawan dari Eropa, dari Amerika Latin, Arab, Afrika. Ya sebetulnya kita untuk bisa lolos 2018 kita lolos loh. Coach Indra Syafri, dari grup, perempat final kita kalah lawan Jepang ya, kalah lawan Jepang. Artinya tapi memang beda. Saat itu kita sebagai tuan rumah, main di kandang sendiri dengan atmosfer luar biasa, kan pasti mentalnya beda. Sekarang kita mesti main di Uzbekistan, bisa dikatakan tidak dengan penonton yang sebanyak kalau main di Indonesia. Ini yang jadi tantangan buat Sintayong, bisa nggak dia pacu mental anak-anak biar tampil semilitan seperti saat main di Indonesia. Yang penting jangan mengulang apa yang pernah dilakukan 2014. Tur Nusantara. Itu kok Piala Asia Tur Nusantara. 2003 padat loh, jangan Tur Nusantara lagi. Itu gila banget itu. Bagaimana saat itu disiarkan langsung 35 pertandingan, lawan-lawan kita ngebaca semua, bro. Kalah lah kita di sana amburadul. Itu bukan cuma ngebaca juga. Pemain-pemain juga sudah lelah secara pikiran, lelah secara jenuh, sudah jenuh sehingga saat mereka tampil di turnamen sesungguhnya dia udah ampasnya doang. Makanya jangan sampai terulang kembali. Jadi nanti harapnya tur angkat piala aja nggak apa-apa lah. Kalau juara ya boleh. Kalau juara baru diarak gitu. Asik diarak, amin. Jangan dibisnisin juga. Ya sekarang tergantung sama PSSI. PSSI harus tegas karena ini PSSI tahu kan 2023 itu padat. Senior U20 itu akan banyak pertandingan sampai akhir tahun ya. Jadi harusnya sih PSSI harus tegas. Iya, PSSI harus jaga ya. Ini kebiasaan kita ini. Jangan minta stadion gratis ya. selain kadang-kadang tim dibisnisin ya di era-era sebelumnya ya. Sekarang juga nggak boleh. Nggak boleh ya, iya. Sekarang maksudnya belajar dari dulu. Jangan tim ini harus dijaga betul-betul. Karena kan kita ingat bagaimana 2014 lalu tim ada Tur Nusantara demi sekeping dana, sekeping uang. Nggak sekeping bro. Iya. Segepok uang. Dan juga ada kebiasaan kita bahwa tim yang sedang naik daun ini ditarik sana ke sini untuk kepentingan politik. Kita ingat loh, 2010 Piala AFF saat kita masuk final, juara belum tapi udah diundang partai ini, diundang ke sini, ditarik ke sana, tarik ke sini, jadi komoditis politik. Sehingga akhirnya fokusnya hilang. Tapi ini mendekati 2024 juga ya. Nah, itu dia yang gue warning tuh. Jangan sampai ini PSSI harus jagain betul-betul tim ini. Sama iklan jangan dulu deh. Iklan jangan dulu. Sintayongnya aja yang main iklan deh. Ngopi kan dia butuh mikir, ngopi dulu. Biar seger fresh. Selain apa yang diomongkan Aris, kita harus ini juga, maksudnya federasi atau masyarakat dan yang pengamat sepak bola harus bisa mensupport atau mendukung apa yang dilakukan oleh Sintayong. Jangan diganggu-ganggu dulu. Maksud gua, maksudnya apa yang diinginkan oleh Sintayong penuhi dulu. Itu kan memang ada dalam kontrak dan konsep dia. Kecuali kalau memang ternyata nanti konsepnya tidak menghasilkan, baru lu kritik. Tapi kalau konsepnya memang untuk kemajuan tim yang akan diasuhnya,
ya dukung dong, support apa yang dia inginkan. Jangan diganggu-ganggu dulu. Itu yang harus digarisbawahi federasi, pengamat dan juga masyarakat sepak bola. Kritik boleh, biar bagaimanapun mereka tetap harus dikritik. Tapi apa yang diinginkan oleh Sintayong untuk pemenuhan konsepnya dipenuhi dulu. Ya, insya Allah ya. Hasilnya bagus deh ya untuk Mudah-mudahan, 2020 ya. amin. Ini karena tentunya untuk 3-4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan inilah pemain tim nasional senior. Pastinya, Iya. pastinya. Nah, tapi ini, satu lagi gue inget. Gue ngebahas sama salah satu legenda sepak bola kita lah, gak usah gue sebut. Ini kenapa ya ketika di usia seperti ini, dia lagi bagus nih. Ketika senior hilang, tidak semuanya sukses. Kompetisinya berada. bro. Nah, itu Kompetisinya bro. dia. Itu dia jawabannya. Di junior mereka mungkin mendapatkan apa sekarang misalkan Sintayong ya untuk apa yang diinginkan atau apa yang harus dipenuhi seorang pemain dipenuhi nih sama Sintayong, fisiknya, pemahaman segala macam, tekniknya dipenuhi oleh Sintayong. Tapi saat dia main di senior dia kan bermain di klub. Nah klub kan siapa yang megang, siapa yang latih, bukan Sintayong lagi. Semua lepas dalam kontrol apa yang dilakukan oleh pelatih-pelatih di klub. Nah, pelatih-pelatih di klub ini punya nggak sepemahaman yang sama dengan Sintayong untuk menciptakan satu pemain yang bagus. Ini yang perlu dievaluasi. Nah, itu yang terjadi di sepak bola kita. Karena memang di klub kita banyak sesuatu yang tidak sesuai atau tidak selevel dengan apa yang diinginkan oleh Sintayong. Ini sangat bersyukur kita memiliki pelatih seperti Thomas Doll atau misalkan Luis Mia. Bagaimana kita lihat Tavares. Oh iya Tavares. Tapi enggak, maksud gue apa yang dihasilkan oleh Persija di bawah Thomas Doll, hasilnya ada di tim nasional. Contoh, Frankie Misa, Ferrari, Ginanjar, Nico, itu dari Persija. Hasilnya dari tim nasional. Ada Jackmania ya? Oh, Jackmania. Nah, kita ngelihat aja bagaimana apa yang dihasilkan oleh Thomas Doll bermanfaat buat tim nasional yang ada di tim Sintayong. Dan terbukti mereka pemain-pemain ini sangat bagus lagi penampilannya. Dan berhasil membawa tim Indonesia lolos ke kualifikasi atau lolos ke putaran final Piala Asia nanti. Itu harus yang dilakukan oleh pelatih-pelatih klub. Dan juga kalau gue pikir kompetisi kita levelnya masih rendah, jauh ya? Masih jauh, sehingga Nomor kita 6 nih, di ASEAN bro. iya tapi kita gaji ini, paling gede. kita ini untuk level-level kelompok umur, kita bisa lihat zamannya Coach Indra Syafri. Kita sama Brazil di Tulung Cup yang ada Vinicius cuman kalah 0-1. Vinicius Real Madrid. Betul, yang sekarang main di Real Madrid. Tapi coba lihat Viniciusnya udah main di Real Madrid. Pemain-pemain yang ada di Tulung saat itu, Egy sekarang mainnya bisa dikatakan masih di level klub-klub yang bisa dikatakan nggak tenar. Kemudian apalagi kalau seandainya mereka ini bermain di kompetisi lokal di Indonesia. Kita bisa lihat kompetisi kita ini gemerlapnya hanya di dalam negeri, tapi mendem di luar negeri. Karena kita tidak bisa bersaing di level Asia. Thailand aja. Iya, kan kalau itu kan ada FC Liga Cup. Malaysia sama Liga Thailand lebih bagus loh. Betul. Thailand di FC Champions League itu punya 2 slot untuk masuk langsung ke fase grup dan 2 slot lewat kualifikasi. Indonesia nggak ada yang lolos langsung, 0. Ikut kualifikasi 1. Nah, artinya kan memang ini koefisiennya rendah. Kenapa koefisiennya rendah? Karena klub-klub kita nggak pernah serius main di Asia. Juara AFC susah, klub kita gimana? Nah, sebetulnya itu ada di pihak otoritas operator liga ya. Sebetulnya mereka yang harus memaksa itu. Jadi saat tim itu juara Liga 1, jangan dibiarkan mereka hanya puas menjadi juara Liga 1 atau juara Indonesia. Mereka harus dipush untuk bisa berprestasi di tingkat AFC. Karena bagaimanapun, jika level klub itu masuk di level Asia, otomatis mendongkrak level yang namanya tim nasional. Itu yang tidak dilakukan oleh operator. Operator legal kita itu seakan-akan membiarkan tim ini hanya berkutat di kompetisi dalam negeri. Apa hasilnya di kompetisi dalam negeri? Orang di ASEAN aja nomor 6 kok. Ini yang kenapa gue mau ngebahas ini. Jadi ketika kompetisinya melempem atau nggak berkembang, terus PSSI juga tidak punya kemampuan untuk melobi mencari lawan ketika jeda internasional atau international break. Lawannya harus bagus. Nah ini tim nasional senior. Gue akan bahas tim nasional senior nih. Kompetisinya lemah. Tentunya pusing juga bagi Sintayong kan. Karena kompetisi ini harus dipilih sama dia harusnya kan. Ini main-main ini. Nah kemudian lawannya Kurakau. Maksud gua, waktunya kan panjang. Kenapa lawannya sama? Sayang banget gitu dalam 2 hari jasa FIFA Matchday hanya lawannya cuma 1 untuk 2 hari. Pertanyaan sekarang adalah yang
memiliki atau yang berada di manajemen tim nasional Indonesia sekarang siapa? Nggak ada. Harusnya kan orang-orang ini yang bertugas untuk mencari tim untuk menghadapi tim nasional Indonesia di FIFA Matchday. Sekarang kita tanya orang-orang yang ada di manajemen tim nasional Indonesia sekarang siapa? Harusnya Pak Joko Widodo balik lagi ya. Maksud gua Pak Jokowi bisa loh. Oke lah. Sekjen harus berjalan kan. Betul. Sekarang seakan-akan kita tidak melihat lagi orang yang benar-benar berfungsi untuk mengurusi tim nasional. Dulu ada badan tim nasional. Dulu ada badan tim nasional, tapi oke lah, mungkin nggak ada Ya. badannya, tapi orangnya Betul. harusnya ada dong. Sekarang kita tanya siapa orangnya yang mengurusi tim nasional itu? Kita nggak pernah dengar, bro. Nggak ada. Itu dia. Sekarang nyari lawan aja dapetnya cuma Kurakau. Yang lain kayak Malaysia atau Thailand, Singapura menghadapi dua tim di FIFA Matchday. Ini cuma satu. Betul, bahkan pelatih Vietnam marah-marah. Kenapa gue cuma dapat Malaysia sama India? Gue pengen tim yang bagus. Nah ini pelatihnya marah. Nah gue berharap Sintayong juga marah harusnya ya. Iya. Kenapa lawannya nggak bisa bervariasi lah gitu. Iya, gue pikir kan ini sebetulnya yang namanya FIFA Matchday itu udah ada Sejak sekarang awal. Sudah dari jelas sejak awal. jadwalnya. Sudah jelas jadwalnya harusnya sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Nah, kebiasaan federasi kita nih ini pas sudah dikit lagi waktunya baru kelabakan. Dan itu lawan-lawannya udah habis. Iya. Ini penyakitnya. Malah gue bisa ngebandingin dengan manajemen federasi sebelum-sebelumnya. Malah menurut gue secara kinerja mereka lebih oke loh untuk mengurusi Setuju. masalah tim nasional. Mereka sudah bisa mempersiapkan mencari lawan dengan orang-orangnya sendiri. Gue nggak bilang sempurna loh, tapi Ya, lebih nggak ada bagus. lebih bagus, lebih oke dibanding sekarang menurut gua. Sekarang mencari tim nasional aja, mengurusi tim nasional aja untuk berbicara di pertandingan FIFA Matchday agak sulit. Ini yang menjadi evaluasi menurut gua. Ya ini evaluasi harus Pak Iwan Bule ya. Betul. Ini kenapa selalu FIFA Matchday kita susah banget cari lawan gitu. Betul. Bahkan masa Timor Leste lagi gitu kan. Sampai yang nonton juga males kan. Ya mungkin karena kepengurusan PSSI ini bisa dibilang apa ya? Cuman 4 orang ya? Ya kan? Coba banding 4 orang Yang loh. kedengeran. Yang kedengeran ya istilahnya ketua umum, Ya. 2 waketum, sekjen dan wakil sekjen. Cuman itu. Kalau dulu kan kita ada direktur Bisnisnya, ya, direktur marketing. kompetisi, Yang ngurus timnas. yang ngurus timnas. Sekarang kan cuma 4 orang. Ya kita nggak tahu ya di belakang ini ada gimana gitu. Tapi paling enggak sulit ya, artinya hanya bermodal 4 orang untuk mengurus demikian banyak persoalan. Mana ekspektasi penonton kita semakin tinggi dengan Betul, hadirnya Sintayong ya. betul. Kalau dulu pelatihnya bukan Sintayong mungkin udahlah kalah lah. Aduh udah nggak pede. Ini sekarang kalau kita bisa ibaratkan ya, ekspektasi dan juga atmosfer sepak bola nasional ini sangat tinggi sekali. Dia harus bisa dimanfaatkan dengan munculnya Sintayong dengan tim nasional 19 dan seniornya harus bisa dimanfaatkan. Lagi mendekati AFF nih, harus bisa benar-benar mendukung atau mensupport apa yang hendak dilakukan oleh Sintayong. Biar sukses nanti di AFF. Oke, kita lihat dulu bagaimana FIFA Matchday tanggal 24 dan 27 September ini sudah memanggil nama-nama pemain. Nah, gue menarik ada pemain-pemain baru ya, salah satunya pemain PSM Makassar di posisi striker. Sananta ya? Rabanan Sananta Udah ya. gimana? Ya ini kan memang pemain ini dapat berkah dengan cederanya seorang Everton ya di PSM. Everton cedera, kemudian juga Wiljan Plum harus absen di beberapa pertandingan dan pemain ini muncul. Dan dia kalau gue lihat karakternya mirip Kurniawan Dwi Julianto ya. Dia punya kecepatan, pergerakan bagus, finishingnya bagus. Gue ingat bagaimana dia bikin gol saat menghadapi Persebaya. Dapat umpan dari Yakob Sayuri langsung first time dan gol. Artinya memang ini pemain yang layak dikasih kesempatan. Ya sayang memang dia usia 19 tahunnya itu tahun 2022 di bulan November. Sehingga dia tidak bisa masuk ke timnas U19 yang dipersiapkan untuk Piala Asia dan Piala Dunia. Karena di situ kan batas umurnya kelahiran 1 Januari 2023. Tapi paling enggak dengan keberanian Sintayong memanggil pemain-pemain ini, pemain-pemain baru ini, Sananta, Dendi Sulistiawan, Ferrari juga masuk. Ada bisa dikatakan Disekolahi dulu nih. betul. Dikasih kesempatan bermain. Jadi stimulus buat pemain-pemain muda lain yang bermain di kompetisi, bermain di klubnya. Wah, dia Ramadan Sananta tiba-tiba bisa dipanggil timnas walaupun sebelumnya orang nggak ada yang kenal, ya kan? Yakob Sayuri tampil bagus,
bisa kembali dipanggil timnas, artinya gue juga bisa dong berarti. Ini kan jadi sebuah stimulus bagus ya, lecutan semangat bagus buat pemain-pemain lain yang masih muda untuk tampil oke di kompetisi. Dan ada 6 pemain dari luar ya. Ya. Ada Aslawi, dari Ansan, kemudian Egy Bagot. Maulana, kemudian ada Witan, Elkan Bagot, Sadil, dan Pratama. Semua turun karena memang ini FIFA Matchday. Kalau kita ngomongin tadi Sananta ya, ini sebetulnya tugas berat Sananta nih. Ramadan Karena- Sananta. Ya, Ramadan Sananta. Biar gimana pun dia wajah baru Betul. yang belum terlihat tiba-tiba nongol. Ya. Dan dia harus menghadapi nama-nama yang sudah sangat mapan di tim nasional. Sudah eksis. Wah, ini menurut gua bisa jadi minder nih kalau mentalnya nggak kuat. Ya. Dan ini menurut gua harus benar-benar bisa memiliki mental baja Ya. untuk bisa bersaing dengan mereka. Kalau si Sananta ini, Ramadan Sananta ini, 3 gol ya dia di Di APSM. Liga. Saya betul. Tidak berhasil memanage mentalnya, ambruk. Jangan dong. Maksud itu tadi, Ya. hati-hati. Menurut gua hati-hati dengan pemain muda ini. Maksud gua dengan potensi yang dia miliki, pemain lokal udah mencetak 3 gol, sangat bagus sekali. Dan harus memiliki mental baja untuk bisa bersaing dengan mereka. Jangan disia-siakan. Tapi menurut gua, yang gua agak kehilangan tuh sebetulnya Ramai Romakik. Kenapa Maki? Ya. Maksud gua harus kehilangan pemain yang sangat luar biasa seperti itu. Karena memang dia bermain di kompetisi di Liga bawah 2. ya, Liga 2. Jadi namanya tidak terdengar lagi. Padahal pemain yang memiliki potensi sangat bagus sebetulnya jika dia tetap bermain di Liga 1 adalah Ramai Romakik. Tapi dia kan local pride kalau ini. Dia harus membela Persipura, bro. Oke lah, mulai apapun intinya, yang penting gue agak kehilangan dengan pemain ini. Setahun lah, nanti balik lagi. Mungkin, insya Allah ya. Kedua adalah Alfiandra, mana namanya sekarang? Dewa nggak dipanggil Dewa lagi. enggak? Dewa ya? Iya. Dewa. Sebetulnya pemain ini sangat memiliki potensi yang sangat bagus juga. Tapi mungkin karena penampilannya di PSIS juga tidak terlalu baik dan Sintayong terpaksa Tapi meminggirkannya. fair enough gue rasa. Hah? Fair enough. Fair enough. Dia cukup melihat kecuali satu ya menurut gue ya. Benar, Gua maksudnya. nih. Muhammad Rafli masuk Oke, Arema. nanti kita bahas ya. Maksudnya Alfred Danang itu adalah salah satu pemain yang memiliki potensi bagus menurut gua. Tapi menurut gua karena mungkin penampilannya yang tidak baik dan harus dipinggirkannya. Nah, mengenai Muhammad Rafli, gua punya Belum agak gol loh? ya, Belum cetak gol. belum cetak gol di Arema, hanya 6 kali Cadangan, bermain. banyak cadangan. Iya, banyak cadangan, hanya 6 kali bermain. Dibanding yang lain misalkan kayak Sulistiawan yang sudah Denny sudah 10 kali main, menurut gua Rafli itu sebetulnya adalah pemain yang sebetulnya cukup diinginkan oleh Sintayong secara strategi. Secara strategi. Kenapa? Dia pemain gelandang menyerang yang agak lebih ke depan dan kalau diposisikan sebagai seorang striker dia bisa pegang bola. Ya. Badannya pun besar Sebagai tembok. sebagai tembok. Nah, itu yang sangat jarang dimiliki oleh striker-striker di Indonesia untuk senior. Jarang sekali pemain Indonesia senior sekarang ini yang bisa memegang bola untuk memantulkannya. Itu sudah hampir tidak ada lagi. Nah, ini yang agak bisa dimiliki oleh Rafli. Memang agak disayangkan penampilannya di Arema sebetulnya tidak terlalu bagus-bagus banget. Tapi Kalau striker asing ya. ya, mungkin karena memang ada striker asing di situ. Tapi ini adalah mengenai kebijakan strategi dari Sintayong untuk pemain depan Indonesia yang memiliki kriteria yang diinginkan oleh Sintayong. Pembeda menurut lu ya. Pembeda. Ya kalau gue pikir memang Sintayong ini kan kalau kita lihat di Piala AFF kemarin di 2020 ya, striker yang dipanggil itu rata-rata bukan striker murni. Iya. Ezra Walian. Esa Walian murni. Enggak, mainnya kalau di Persib di sayap waktu itu. Iya. Tapi enggak secara karakter lah dia murni di Ajax pun dia murni. Iya, kemudian tapi artinya gini loh, di klub itu bukan ditempatkan di posisi striker nomor 9. Kemudian juga ada Dedik waktu itu. Dedik juga di Arema sebagai pemain sayap ya. Tapi secara posisi sebetulnya Dedik tuh Betul, striker. betul. Artinya Sintayong pengen striker yang bisa penjelajah. Dan sekarang dengan dia panggil Rafli, kemudian juga Dimas Derajat, Rafli Ahmad. dan juga Ramadan Sananta, ini gue pikir sesuai karakternya yang diinginkan Sintayong. Ramadan Sananta speednya bagus, buka ruangnya bagus. Muka baru lah. Muka baru. Ya memang kemarin di kualifikasi kan sempat dicoba Stefano Lillipali kan di posisi itu. Tapi ya mungkin tidak sesuai ekspektasi ya sehingga akhirnya sekarang nggak dipanggil lagi. Lu lihat waktu kualifikasi Piala Asia senior kan? Nonton lah. Rafli main, ya itu yang diinginkan oleh Sintayong. Main di depan, dia pegang bola. Itu yang diinginkan. Karena
jarang sekali pemain Indonesia sekarang ini senior kuat untuk memegang bola. Ya. Karena kacamata pelatih apa apa kan beda. Beda. Ya. Kalau kita kan melihatnya statistik nih. Pasti. Statistik kok dia nggak cetak gol dipanggil ya. Tapi kalau dia kan secara teknis seperti yang lu bilang, Ya. dia bisa pegang bola, dia gelandang serang yang bisa jadi seorang striker yang Ya. pegang bola, itu mungkin pemahaman dari Sintayong. Iya, Sintayong tuh kalau kita perhatiin deh, di setiap turnamen rata-rata tuh kecuali U20 kemarin, U19 kemarin yang Hoki Caraka bisa 3 gol ya. Di turnamen-turnamen sebelumnya striker yang ditempatkan tuh rata-rata golnya sedikit. Karena yang akan masuk tuh pemain-pemain sayapnya, entah itu Witan, Sadil, Egy gitu loh. Artinya memang skema Sintayong itu striker bukan saja tugasnya sebagai target man, bukan saja tugasnya sebagai pencetak gol, tapi juga pembuka ruang, sebagai pemantul. Inilah yang memang strategi yang diinginkan seorang Sintayong. Oke, kembali ke sebelum ke Sintayong lagi, lu lihat pemain senior dengan pemain U20 sama senior, seyakin mana lu lihat persiapan tim nasional senior? Kalau persiapan lebih kuat yang junior menurut gua. Junior. Karena memang dia disiapkan agak lama. Kalau yang senior kan dia lebih banyak di klub, bro. Itu dia masalahnya. Kan ini cuma 6 pemain dari abroad nih, dari luar. Sisanya bagaimana menurut lo? Secara tim kan pemain-pemainnya sudah lama berkumpul, sudah pernah lama berkumpul. Jadi secara chemistry menurut gua tidak terlalu banyak masalah lah. Jadi mereka ya masih fine-fine aja. Bisa lah untuk secara muka-mukanya kan muka-muka lama semua. Tapi buat Piala AFF sama Piala AFC butuh lama Ya, dong. kalau itu iya, Butuh dong. butuh lah pasti Ya. tetap. Maksud Ya, gua ya. itu tetap. Maksud gua biar bagaimanapun tim senior tuh memiliki chemistry yang sudah terjalin sangat baik. Yes. Iya, kalau sebetulnya ini pemanggilan pemain menjelang seminggu sebelum pertandingan sih di Eropa, di belahan dunia lain ini biasa ya. Wajar. Wajar. Kalau kompetisinya bagus. Nah, itu Itu setuju dia, gua. itu Tapi kalau dia. untuk AFF nggak mungkin seminggu, minimal Iya. sebulan kalau harus AFF. dong, harus. Iya. Jangan cuma seminggu. Wah, bahaya. Bahaya. Sekarang walaupun pemain-pemain ini sering kumpul bareng, setelah terpisah sekian lama dan hanya persiapannya sebentar, Seminggu, nggak bisa. kurang dari seminggu, ini agak deg-degan juga sih. Soalnya kalau gue. penanganan di klub kan nggak sama, bro. Betul. Ya. Nggak Betul. semua tim bisa Fisiknya menangani beda. fisiknya sama dengan di Persib, di PSM, di Madura, di Persija. Beda. Nggak ada yang sama. Iya. Apa Visionya juga beda. Iya, visinya Betul. mungkin beda, nggak sama dengan sesuai apa yang Iya. Sintayong inginkan itu. Ya, Dan belakangan juga Sintayong nih yang latihan kemarin dia mengeluhkan stamina Sadil dan Asnawi katanya mulai menurun. Nah, Ini itu kan pasti jadi- kan jadi iya. masalah juga. Ya. Tapi at least dalam konten kali ini kita membahas tuh, gue cuma pengen menggarisbawahi bahwa Sintayong membuat sebuah prestasi ya. Oh, Membawa jelas. U20 Senior. lolos dan juga senior lolos. Ini Betul. harus disyukuri. Meskipun jangan terlalu euforia. Oh, jangan. Jangan. Jangan Hati-hati, berlebihan. euforia. Apresiasi tetap. Nah, kita tetap harus dukung ya. Ya. Harus dukung. Dan Sintayong stay. Oh iya Oh dong. iya dong. Dong. Minimal kontraknya sampai habis. Habis sampai kapan? 2023 Harus Desember lebih dong, harusnya harus ya. lebih. Harusnya lebih Dia dong. dikontrak 4 tahun mulai 1 Januari 2020 berakhir 31 Desember 2023. Ya. Mudah-mudahan ada trofi yang bisa dia AFF. bawa, ya Piala AFF, kemudian di Piala Asia bisa ya paling enggak lolos dari fase grup lah. Dan Dan ada progres. ada progres ya, Piala Dunia juga ada hasil yang menggembirakan. Mudah-mudahan dari situ SEA Games juara. SEA Games juara. Amin. Mudah-mudahan dari situ Sintayong bisa ditambah kontraknya Iyalah. lebih lama ya. Artinya tambahan 5 tahun lah. Kita butuh pelatih yang bagus dalam jangka waktu yang panjang. Karena sepak bola ini bukan tahu bulat yang digoreng dadakan gitu. Butuh waktu yang lama. Proses lah. Butuh proses. Iya. Dan juga jangan hanya pelatih bagus juga, pelatih bagus aja. Kompetisinya juga mesti dibenahi. Dan Karena federasi itu, juga harus. Federasi Jadi harus kalau itu. sampai kehilangan pelatih, misalkan sampai kehilangan pelatih sekelas Sintayong, jangan juga nanti yang gantiin levelnya di bawah. Ya. Harus di atas Sintayong. Kalau Jose Mourinho lah. ya dan kalau bisa benar-benar pelatih yang bisa meletakkan dasar pemain-pemain tim nasional seperti Sintayong. Jangan juga nanti tiba-tiba Sintayong nggak diperpanjang, yang gantiin levelnya rendah, bro. Mulai dari nol lagi. Mulai dari lagi, hilang lagi momentum kita untuk Iya. bisa menaikkan level kita di Asia. Itu harus dijaga oleh federasi kita. Sintayong diperpanjang sampai 2026? Setuju gua. Aku sih yes. 2027 Mas.
27. Ya, pokoknya yes ya. Lebih panjang lah. setuju gua. Oke. Gitu. Terima kasih. Semoga Sintayong nyaman, semuanya kondusif, situasi tim nasional dan para pemain juga mau fight ya. Betul. Untuk Merah Putih kita doakan. Kalau banyak yang bilang, Bung Tio bacot katanya. Ya, apa yang lu bisa kasih buat tim nasional? Gua nggak bisa, bukan buat pemain. Nah, kita kan kita kontribusi kita. Kontribusi kita adalah memberikan Pemikiran ya. opini dan juga pemikiran. Betul. Ya, Kita kan bukan pemain bola, bukan pelatih. Betul. Gimana sih Kalau kalau gue mikir? main Pan Mini Soccer, kalau gue tiap hari Senin. Bukan pengurus federasi Bukan juga. pernah juga. Betul. Kita mengamati, kita mengamati. Ya, jadi pokoknya kita mencoba untuk mengamati, memberikan masukan lah ya kepada PSSI, kepada sepak bola nasional. Insya Allah semuanya bisa lebih bagus lah. Amin. Amin. 2 tahun tidak mudah bagi Sintayong dalam membangun tim nasional Indonesia. Namun dengan kerja keras dan kehebatan strategi membuat timnas menjadi terus berkembang. Mampukah tim nasional Indonesia bersaing di Piala Asia dan juga Piala Dunia U20? Bagus sekali ini tulisannya. Siapa yang membuat? Nah, tim kreatif dari Tes10 TV. Let's see. Kita akan melihat, we will see, bahwa tim nasional tetap di hati. Ini bukan PSM ya. Tim nasional tetap di hati. Baik, terima kasih. Hadi Gunawan, terima kasih. Siap. Abdul Haris, kita ketemu lagi di Atas Kertas episode berikutnya. Gua Tino Nugroho, sign out. Bye.